Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Renita Fastiminarsin dengan NIM 1750045. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul simulasi ketinggian berbasis virtual reality dengan menggunakan metode multimedial development life cycle. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang mengapa saya memilih penelitian ini. Latar belakang yang pertama adalah perkembangan teknologi yang dari hari ke hari semakin maju. Nah, orang-orang itu dari hari ke hari, zaman ke zaman itu selalu membuat sebuah teknologi terbaru, terobosan yang unik, menarik, yang pastinya dapat membantu meringankan pekerjaan manusia. Yang beberapa tahun belakangan ini menjadi trending itu adalah teknologi yang bernama VR. Nah, VR ini merupakan teknologi yang sebenarnya masih tergolong langka dan baru di Indonesia. VR itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti mendekati kenyataan. Jadi, VR itu membuat user dapat berinteraksi dengan lingkungan di dunia maya yang disimulasikan oleh komputer dan membuat penggunanya itu merasa seakan-akan berada di ruang dimensi lain. Nah, ruang dimensinya ini berupa 3 dimensi. Nah, pengguna itu dapat menjalankan VR ini di handphone mereka dan untuk mendapatkan pengalaman yang maksimal mereka harus menggunakan cardboard atau VR box. Lalu lanjut, nah ini dia, di Indonesia itu belum banyak yang mengetahui VR. Mungkin mereka tahu VR, tapi kebanyakan VR di Indonesia itu berupa game dan penerapannya serta memiliki peluang yang cukup besar. Untuk penerapannya sendiri, sebenarnya VR itu dapat digunakan di berbagai bidang. Nah, di luar negeri itu, contohnya itu Amerika, VR ini sudah dipakai untuk simulasi perang. Atau yang paling terkenal itu VR simulasi untuk latihan penerbangan untuk pilot. Nah, peluangnya ini karena ini masih dibilang baru di Indonesia, jadi peluangnya ini cukup besar. Dan yang pastinya memiliki daya tarik tersendiri untuk masyarakat Indonesia. Latar belakang yang ketiga, kenapa saya memilih simulasi ketinggian ini, karena simulasi ketinggian ini belum ada di STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati. Nah, untuk perekrutan pegawai bagian umum. Nah, sedangkan kalau untuk bagian umum itu kan kadang-kadang mereka tuh harus manjat-manjat tangga atau harus bekerja di tempat yang tinggi. Nah, kalau kita misalnya cuma merekrut pegawai dengan bertanya, kamu fobia ketinggian atau tidak, itu kurang efektif. Jadi, untuk mengetahui kebenaran apakah mereka fobia itu, dibuatlah sebuah simulasi ini. Lalu lanjut, permasalahannya adalah belum adanya program simulasi ketinggian berbasis VR untuk perekrutan calon pegawai bagian umum di STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati. Lalu batasan yang masalahnya itu ruang lingkup penelitian berada di STMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati dengan objeknya itu pada perekrutan calon pegawai bagian umum. Lalu metode yang saya gunakan untuk membangun simulasi ini adalah multimedial development life cycle dan di testingnya nanti saya menggunakan metode black box. Nah, konsep VR-nya ini berada di daerah perkotaan. Dan simulasi ini saya gunakan aplikasi Unity 3D dan output yang dihasilkan berupa simulasi berbasis virtual reality dan dapat dijalankan pada HP Android dengan minimal spesifikasi OS-nya itu adalah Android Marshmallow. Lalu lanjut untuk penjelasan metode. Nah, metodenya tadi saya menggunakan multimedia development life cycle. Nah, metode ini dia itu seperti metode waterfall, tapi dijalankannya itu tidak secara berurutan juga nggak apa-apa. Tapi tahapan yang paling pertama yang harus dijalankan dan tidak boleh diganggu-gugat itu tahapan konsep. Nah, ini dia. Nah, multimedia development life cycle atau MDLC ini terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama ada konsep, pengonsepan, perancangan atau desain, material collecting atau pengumpulan bahan, assembly atau pembuatan, testing, pengujian, dan yang terakhir distribusi. Nah,
Ini testingnya saya menggunakan metode black box. Penjelasan metode, tadi ada 6 tahapan. Yang pertama tahapan konsep. Tahapan konsep itu dia merumuskan dasar-dasar dari proyek multimedia yang akan dibuat dan dikembangkan, termasuk nanti tujuan dan jenis proyek nanti itu akan seperti apa. Jadi konsep itu kita disuruh untuk memikirkan dan menentukan apa yang akan kita buat. Lalu yang kedua itu adalah perancangan, pembuatan atau pengembangan proyek multimedia, menjabarkan secara rinci apa yang akan dilakukan dan bagaimana proyek multimedia tersebut akan dibuat termasuk hasil akhir proyek. Nah, perancangan ini sudah termasuk skenario. Jadi, kita di tahap ini, kita membuat nanti skenarionya seperti apa. Jika nanti kita klik mulai, apa yang akan terjadi dan apa saja yang harus kita butuhkan nanti. Nah, untuk masuk ke tahap yang ketiga yaitu pengumpulan bahan. Nah, proses ini kita mengumpulkan semua bahan atau material yang akan dibutuhkan. Oke, kita lanjut. Ini dia proses pembuatan, penyusunan, dan produksi. Jadi yang setelah kita kumpulkan tadi, baru kita mulai proses penyusunannya. Ini sudah termasuk dalam pembuatan programnya. Terus yang kelima itu ada pengujian atau testing untuk mengetahui sistem kerja program sudah sesuai atau belum. Untuk itulah saya menggunakan metode black box lagi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari simulasi ini. Secara tampilan dan lain sebagainya sudah oke atau belum. Terus yang terakhir adalah distribusi, tahap penggandaan dan penyebaran hasil kepada pengguna. Ini bisa berupa file atau CD. Nah, ini dia untuk penjelasan metode tadi, untuk penjelasan metode testing. Untuk testing saya punya 20 responden dan ini teman-teman bisa lihat ini pertanyaan yang saya ajukan. Ada 7 pertanyaan. Ini ada rekapan jawaban. Jadi saya cuma ada 3 kategori, bagus, cukup, dan kurang. Ini ada rekapan jawaban respon dari ke-20 orang responden itu. Jadi pertanyaan yang pertama, 12 orang menjawab bahwa aplikasi ini secara tampilan sudah bagus, 8 orang yang menjawab tampilan ini sudah masih cukup bagus, dan tidak ada yang mengatakan bahwa tampilan ini kurang, begitu juga dan seterusnya. Lalu untuk menghitungnya, yang pertama itu kita harus menghitung skor maksimum. Setelah kita mendapatkan rekap keseluruhan jawaban, kita harus menghitung skor maksimum dengan cara skor dikalikan jumlah responden. Nah, skor ini per kriteria sudah saya tetapkan poin-poin sebelumnya. Jadi bagus itu poinnya 3, cukup 2, kurang itu 1. Jadi nanti skornya itu saya kalikan dengan jumlah responden, maka dapatlah hasilnya. Kalau bagus itu skor maksimumnya 60, cukup 40, dan kurang itu 20. Terus yang kedua adalah menentukan kriteria skor. Kalau misalnya dalam presentase ini dia nanti masuk kategori apa? Kurangkah atau cukup atau mungkin sudah bagus? Nah, ini untuk langkah yang ketiga yaitu menghitung nilai presentase dari masing-masing pertanyaan. Jadi teman-teman bisa lihat ini rumusnya yang saya pakai. Jadi yaitu nilai presentase TS itu total skor dan skor ideal itu jumlah skor dikali responden. Jumlah skornya ini didapat dari banyaknya kriteria jawaban yang saya punya. Jadi kriteria jawaban saya itu ada 3, jadi dikali responden sama dengan 60. Lalu langsung saja ini contoh perhitungannya. Jadi untuk jumlah skor itu didapat dari skor dikalikan dengan respondennya berapa, maka dapatlah jumlah skor. Lalu setelah itu yang di total keseluruhan jumlah skor, lalu dicarilah nilai presentasenya tadi. Jadi jumlah skornya ini untuk pertanyaan pertama totalnya ada 52 dibagikan dengan 60 tadi yang skor ideal dikalikan dengan 100, maka dapatlah hasilnya presentase bahwa untuk secara tampilan dia itu 86,67%, berarti dia masuk kategori bagus. Begitupun seterusnya sampai dengan pertanyaan yang ketujuh. Setelah itu, setelah menghitung secara keseluruhan, terus kita harus mencari rata-rata dari nilai presentase. Nah, ini yang kalian bisa lihat, ini sudah saya rekap. Jadi dari 7 pertanyaan itu kita total nilai presentasenya, lalu kita bagi 7, maka dapatlah hasilnya. Di sini hasilnya itu 86,90% dan masuk dalam kategori bagus. Secara keseluruhan, responden itu merasa simulasi ketinggian ini sudah bagus mulai dari segi tampilan, petunjuk penggunaan, waktu yang diberikan, sampai dengan tingkat keefektifan program. Nah, itulah mengapa saya menggunakan metode black box ini. Selanjutnya adalah demo aplikasi.
Nah, aplikasinya itu sudah saya install. Nah, namanya itu yang first project. Jadi kita klik yang first project, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini dia menu utamanya. Menu utama itu ada 3, ada mulai, petunjuk, dan keluar. Nah, mulai itu untuk memulai simulasi, petunjuk itu berisi tentang semua petunjuk yang ada pada simulasi ini. Nah, simulasinya itu petunjuknya seperti ini. Yang pertama itu dia terdiri dari 3 tahap, mudah, sedang, dan susah. Mudah itu dia berada di ketinggian gedung 2 lantai, sedang itu 5 lantai, dan yang susah itu 15 lantai. Nah, ini dia yang kedua itu untuk menjalankan controller gunakan joystick sebelah kiri, dan untuk kamera gunakan joystick yang berada di sebelah kanan. Lalu yang ketiga itu pengguna akan dianggap berhasil melewati tantangan jika sampai pada suatu objek yang terletak pada ujung papan. Jadi memang petunjuk simulasi ini memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai simulasi ini. Lalu kita langsung mulai aja. Kita klik mulai. Nah, sebelum mulai memang ada menampilkan sebuah informasi mengenai waktu yang diberikan supaya nanti pengguna itu sudah tahu dari awal berapa waktu yang diberikan untuk masing-masing tantangan. Nah, karena ini tantangan pertama, maka waktu yang diberikan hanya 1 menit 30 detik. Jadi kita klik aja mulai. Nah, ini dia tampilan tantangan yang pertama. Nah, teman-teman bisa lihat yang harus kita tuju itu pada di ujung jalan situ. Jadi yang sebelah kanan gunanya untuk mengatur kamera. Sebelah kiri itu untuk menjalankan controller. Nah, jika waktunya nanti habis sebelum kita sampai ujung, maka kita harus mengulangi lagi dia. Jadi nanti ada pindah scene, nanti yang tulisannya waktu Anda habis. Jadi, nah jalankan aja. Ini saya jalankan pakai joystick sebelah kiri. Nah, kalau sudah, maka akan muncul winning screen. Kalau misalnya selamat Anda sudah melewati tantangan ini. Lalu ketika kita klik tombol selanjutnya, maka akan muncul informasi lagi yang seperti saya katakan sebelumnya. Jadi informasi ini berisi tentang waktunya. Waktu untuk tantangan kedua yaitu 2 menit 30 detik. Nah, itu kita klik mulai. Ini untuk tantangan yang kedua, kita klik mulai. Nah, ini tantangan yang kedua. Tantangan yang keduanya itu jalanannya rada berkelok dan di atas ketinggian gedung 5 lantai. Jadi teman-teman bisa lihat, ini suasananya saya bikin suasana perkotaan karena memang simulasi ini temanya itu perkotaan. Jadi kita tinggal jalan aja sampai ke ujungnya. Gunakan juga kameranya, jadi kita bisa mengarahkan mau dijalankan kemana controllernya. Nah, ini dia, winning screen-nya akan muncul ketika kita sudah sampai di ujung. Nah, ini silakan lanjut ke tantangan selanjutnya. Jadi kita klik button selanjutnya. Nah, ini untuk informasi tantangan yang ketiga. Jadi waktu yang diberikan itu 3 menit 30 detik. Kita klik mulai. Nah, ini untuk tantangan yang ketiga. Jalanannya ada 2 kali belok. Nah, jadi ini fungsinya kamera ya, jadi joysticknya itu membuat kita bisa lihat ke sekelilingnya. Karena memang itu tujuan VR, jadi memang tujuan VR ini untuk menempatkan seseorang itu seperti seakan-akan berada di atas ketinggian gedung. Tuh, jadi kita kayak bisa lihat tuh sekelilingnya ke bawah, mau ke bawah, kiri, kanan, atau atas bawah. Nah, ini selamat Anda berhasil melewati semua tantangan. Ini akan muncul kalau kita sudah ke tantangan yang ke 3, yang tantangan terakhir. Jadi kalau sudah lewati semua tantangan, maka pilihannya itu bukan selanjutnya lagi, tapi mau kembali ke menu utama atau mulai lagi. Nah, di sini timernya memang tidak mati, jadi kita harus klik tombol selanjutnya atau mulai lagi untuk ke tantangan yang kita inginkan. Nah, kalau kita klik mulai lagi, dia itu akan kembali ke tantangan yang awal. Jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat dia kembali lagi ke tantangan yang awal kalau kita klik menu mulai lagi di tantangan yang ketiga. Nah, di sini saya juga akan menunjukkan bagaimana kalau misalnya seandainya kita belum sampai ujung nih, tapi waktunya udah habis. Nah, jadi kita tunggu aja dulu. Nah, ini dia.
Ini loose screen-nya, loose screen itu akan muncul kalau waktunya tadi sudah habis dan kita belum sampai ujung. Nah, ini keterangannya waktu Anda habis silakan ulangi lagi. Kalau kita ulangi lagi, maka kita akan kembali ke tantangan yang tadi, yang kita mulai tadi. Tantangan, kalau seandainya tadi di tantangan yang pertama, maka kita akan mulai lagi di tantangan yang itu. Nah, jadi pilihannya antara dua, mau kembali ke menu utama atau ngulang lagi kita. Nah, karena tadi saya sudah memperlihatkan ketiga tantangan, maka selanjutnya itu adalah kembali ke menu utama. Nah, karena ini memang simulasinya simple, jadi secara keseluruhan cuma itu saja, karena tujuannya itu untuk mengukur apakah orang itu memiliki fobia ketinggian atau tidak. Nah, untuk keluar, ketika klik tombol keluar, dia tuh ada muncul confirm message yang berisi tentang pesan konfirmasi yang apakah Anda yakin jika Anda ingin keluar. Kalau Anda klik tidak, maka dia akan kembali ke menu utama, dan jika Anda klik keluar, maka dia akan keluar dari program. Demikian presentasi dan demo aplikasi penelitian saya. Mungkin itu saja, sekian dari saya dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.